Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Adi Kusuma dari jurusan Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran. Di sini aku mau sharing-sharing mengenai penanganan limbah tahu secara biologis dengan proses biofilter anaerob aerob. Nah, sebelumnya, seperti yang kalian tahu, industri tahu ini merupakan industri kecil yang banyak tersebar di kota-kota besar maupun kota-kota kecil. Akibat dari banyaknya industri tahu ini, maka limbah hasil dari proses pengolahannya banyak membawa dampak terhadap lingkungan. Limbah tahu ini mempunyai kadar BOD sekitar 5.000 sampai 10.000 mg per liter. Untuk COD-nya sekitar 7.000 sampai 12.000 mg per liter. Nah, untuk tahu proses selanjutnya, tonton terus ya. Selanjutnya, pembuatan tahu pada prinsipnya dibuat dengan mengekstrak protein, kemudian mengumpulkannya sehingga terbentuk padatan protein. Nah, di sini aku mau ngejelasin untuk limbah tahu sendiri dihasilkan dari beberapa proses yang ada di diagram proses ini. Yang pertama ada air limbah yang dihasilkan dari proses pencucian, perendaman, dan pembuangan cairan. Yang kedua ada ampas tahu yang dihasilkan dari proses penyaringan. Nah, dari jurnal yang aku ambil, limbah industri tahu yang ada di daerah Semanan, Jakarta Barat mempunyai kandungan BOD yang cukup tinggi, mencapai 1.324 mg liter, untuk COD-nya sekitar 6.698 mg per liter. Oleh karena itu, industri tahu ini memerlukan pengolahan limbah agar bisa dibuang langsung ke sungai dan tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya, untuk limbah industri tahu ada dua hal yang kita perlu perhatikan, yaitu karakteristik fisika dan kimia. Untuk karakteristik fisika meliputi padatan total, suhu, warna, dan bau. Untuk karakteristik kimia meliputi bahan organik, bahan anorganik, dan gas. Untuk karakteristik dari limbah cair industri tahu ini biasanya meliputi BOD, COD, TSS yang sangat tinggi. Nah, bahan-bahan organik yang terkandung di dalam buangan industri tahu ini pada umumnya sangat tinggi. Senyawa-senyawa organik di dalam air buangan tersebut dapat berupa protein sebesar 40-60%, karbohidrat 25-50%, lemak sekitar 10%, dan ada minyak juga. Selain itu, limbah tahu ini memiliki keasaman yang sangat rendah, yaitu pH 4-5. Untuk suhu buangan industri tahu biasanya dari proses pemasakan kedelai. Suhu limbah cair tahu pada umumnya lebih tinggi dari air bakunya, yaitu sekitar 40-46 derajat Celcius. Suhu yang meningkat di lingkungan perairan akan mempengaruhi kehidupan biologis, kelarutan oksigen, kerapatan air, viskositas, dan tegangan permukaan. Nah, untuk gas-gas yang biasa ditemukan dalam limbah adalah gas nitrogen, oksigen, hidrogen sulfida, amonia, karbon dioksida, dan metana. Gas-gas tersebut berasal dari dekomposisi bahan-bahan organik yang terdapat di dalam air buangan. Sebelum masuk ke metode biofilter anaerob aerob, untuk saat ini pengelolaan air limbah industri tahu umumnya dilakukan dengan cara membuat bak penampung air limbah sehingga terjadi proses anaerob. Dengan adanya proses biologis anaerob tersebut, maka kandungan polutan organik yang ada di dalam air limbah dapat diturunkan. Akan tetapi dengan proses tersebut, efisiensi pengolahan hanya berkisar antara 50% sampai 70% saja. Dengan demikian, jika konsentrasi COD dalam air limbah 7.000 ppm, maka kadar COD yang keluar masih cukup tinggi, yakni sekitar 2.100 ppm. Sehingga hal ini masih menjadi sumber pencemaran lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan cara kombinasi proses biologis anaerob aerob, yakni proses penguraian aerob dan diikuti dengan proses pengolahan lanjut dengan sistem biofilter anaerob aerob. Nah, untuk prinsip kerjanya, dengan memanfaatkan populasi mikroorganisme untuk menguraikan polutan yang menyebabkan pencemaran.
Dari populasi bakteri tersebut diharapkan terjadinya proses degradasi limbah secara alami untuk membersihkan air sebelum dibuang ke sungai. Dengan kombinasi pengolahan lanjut proses anaerob-aerob dapat menurunkan BOD, COD, amonia, deterjen, padatan tersuspensi, fosfat, dan yang lainnya. Metode ini dipilih karena sifatnya yang mudah dan proses pengolahannya sederhana. Kelebihan lain dalam proses ini adalah biaya operasi rendah, lalu dapat menghilangkan nitrogen dan fosfor yang dapat menyebabkan eutrofikasi. Selanjutnya, pada beberapa reaktor yang menggunakan aerasi, suplai udara untuk aerasi relatif kecil. Selain itu, dapat digunakan untuk air limbah dengan beban BOD yang cukup tinggi. Dan yang terakhir, dapat menghilangkan padatan tersuspensi dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja proses penguraian anaerob yang ada pada gambar ini. Yang pertama, air limbah dari para pengrajin yang dihasilkan dari proses pembuatan tahu dikumpulkan melalui saluran air limbah. Kemudian dialirkan ke bak kontrol untuk memisahkan kotoran padat. Selanjutnya, sambil dibubuhi dengan larutan kapur atau larutan NaOH, air limbah dialirkan ke bak pengurai anaerob. Di dalam bak pengurai anaerob tersebut, polutan organik yang ada di dalam air limbah akan diuraikan oleh mikroorganisme secara anaerob dan menghasilkan gas metan yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Dengan proses tahap pertama ini, konsentrasi COD dalam air limbah dapat diturunkan sampai kira-kira 600 ppm dengan efisiensi pengolahan 90%. Air olahan tahap awal ini selanjutnya diolah dengan proses pengolahan lanjut dengan sistem biofilter anaerob yang akan saya bahas selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke pengolahan lanjut dengan sistem biofilter anaerob-aerob, ada beberapa keunggulan proses anaerobik apabila dibandingkan proses aerobik. Yang pertama, proses anaerobik dapat segera menggunakan CO2 yang ada sebagai penerima elektron. Proses tersebut tidak membutuhkan oksigen, yang mana pemakaian oksigen dalam proses penguraian limbah akan menambah biaya pengoperasian. Selanjutnya, penguraian anaerobik menghasilkan lebih sedikit lumpur daripada proses aerobik dan energi untuk penguraian limbah. Nah, dan yang terakhir, penguraian anaerobik cocok untuk limbah industri dengan konsentrasi polutan organik yang tinggi. Nah, selain ada keunggulan, ada juga beberapa kelemahan penguraian anaerobik. Yang pertama, proses ini lebih lambat dari proses aerobik, lalu sensitif dengan senyawa-senyawa toksik. Dan yang terakhir, konsentrasi substrat primer yang tinggi. Selanjutnya yang akan saya jelaskan mengenai proses pengolahan lanjut dengan sistem biofilter anaerob-aerob seperti yang ada di gambar ini. Pengolahan air limbah dengan proses biofilter anaerob-aerob terdiri dari beberapa bagian, yaitu bak pengendapan awal, biofilter anaerob, biofilter aerob, bak pengendapan akhir, dan jika perlu dilengkapi dengan bak kontaktor klor. Nah, di sini saya akan menjelaskan mekanisme kerjanya. Yang pertama, air limbah yang berasal dari proses penguraian anaerob atau pengolahan tahap pertama tadi dialirkan ke bak pengendap awal untuk mengendapkan partikel lumpur, pasir, dan kotoran lainnya. Selain sebagai bak pengendapan, juga berfungsi sebagai bak pengontrol aliran, serta bak pengurai senyawa organik yang berbentuk padatan penampung lumpur. Air limpasan dari bak pengendapan awal selanjutnya dialirkan ke bak kontaktor anaerob. Di dalam bak kontaktor anaerob tersebut diisi dengan media dari bahan plastik atau kerikil. Jumlah bak kontaktor anaerob ini bisa dibuat lebih dari satu sesuai dengan kualitas dan jumlah air yang akan diolah. Penguraian zat-zat organik yang ada dalam air limbah dilakukan oleh bakteri anaerobik. Setelah beberapa hari operasi, pada permukaan media filter akan tumbuh lapisan film mikroorganisme. Mikroorganisme inilah yang akan menguraikan zat organik yang belum sempat terurai pada bak pengendap. Selanjutnya, air limpasan dari bak kontaktor anaerob dialirkan ke bak kontaktor aerob. Di dalam bak kontaktor aerob ini diisi dengan media dari bahan kerikil, plastik, batu apung, atau bahan serat, sambil diaerasi atau diembus dengan udara sehingga mikroorganisme yang ada akan menguraikan zat organik yang ada dalam air limbah.
serta tumbuh dan menempel pada permukaan media. Dengan demikian, air limbah akan kontak dengan mikroorganisme yang tersuspensi dalam air maupun yang menempel pada permukaan media, yang mana hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi penguraian zat organik dan deterjen, serta mempercepat proses nitrifikasi, sehingga efisiensi penghilangan amonia menjadi lebih besar. Nah, proses ini sering dinamakan aerasi kontak atau yang biasa disebut kontak aeration. Selanjutnya, dari bak aerasi, air ini dialirkan ke bak pengendapan air. Di dalam bak ini, lumpur aktif yang mengandung massa mikroorganisme diendapkan dan dipompa kembali ke bagian inlet bak aerasi dengan pompa sirkulasi lumpur. Sedangkan air limpasan overflow dialirkan ke bak klorinasi. Di dalam bak kontaktor klor ini, air limbah dikontakkan dengan senyawa klor untuk membunuh mikroorganisme patogen. Dan yang terakhir adalah air hasil olahan yang merupakan air yang keluar setelah proses klorinasi dapat langsung dibuang ke sungai atau saluran umum. Nah, ini merupakan beberapa tabel hasil sebelum dan setelah adanya penanganan limbahnya. Untuk tabel 1 merupakan hasil analisa kualitas air limbah sebelum dan sesudah pengolahan pada kondisi proses tanpa aerasi setelah operasi berjalan 4 minggu menunjukkan bahwa dengan proses secara anaerobik didapatkan efisiensi penghilangan BOD 74,5%, untuk COD 75,4%, dan efisiensi penghilangan padatan tersuspensi 84%. Untuk tabel 2 merupakan hasil kombinasi proses anaerobik dan aerobik setelah proses berjalan 2 bulan. Nah, jika dilakukan kombinasi proses anaerobik dan aerobik, proses pengolahan akan berjalan lebih baik. Dari hasil uji coba, kombinasi proses pengolahan anaerobik-aerobik dapat menurunkan konsentrasi BOD dari 585 mg per liter menjadi 62 mg per liter. Untuk COD turun dari 1252 mg per liter menjadi 148 mg per liter. Dan padatan tersuspensi turun dari 429 mg per liter menjadi 26 mg per liter. Dengan kombinasi proses biofilter anaerob-aerob, didapatkan efisiensi penghilangan BOD sebanyak 89,4%, untuk COD 88,2%, dan padatan tersuspensi sebanyak 94%. Nah, dan yang terakhir kesimpulan. Dari hasil pengolahan limbah tahu dengan proses biofilter anaerob-aerob yang telah diuji dapat memenuhi standar baku dan dapat dikatakan efisien karena beberapa pengolahannya sangat mudah, biaya operasi rendah. Selanjutnya dibandingkan dengan proses lumpur aktif, lumpur yang dihasilkan relatif sedikit. Selanjutnya, dapat menghilangkan nitrogen dan fosfor yang dapat menyebabkan eutrofikasi. Lalu, suplai udara untuk aerasi relatif kecil. Selanjutnya, dapat digunakan untuk air limbah dengan beban BOD yang cukup besar. Dan yang terakhir, efisiensi penghilangan BOD, COD, dan padatan tersuspensi dengan baik yang ada di tabel sebelumnya. Pengolahan limbah industri memberi dampak yang positif bagi lingkungan masyarakat sekitar karena menjadikan lingkungan sekitar industri menjadi lebih baik dan produk yang dihasilkan menjadi lebih higienis. Mungkin ini saja pengetahuan aku mengenai penanganan limbah pada tahu secara biologis dengan sistem biofilter anaerob-aerob guna untuk menurunkan kadar BOD dan yang lainnya. Nah, buat kalian yang punya informasi-informasi tambahan terkait pembelajaran ini atau evaluasi, karena di sini aku juga masih belajar, boleh komen di bawah. Yuk kita sama-sama belajar, atau jika kalian punya pertanyaan-pertanyaan mengenai sistem ini yang mungkin belum aku sampaikan, boleh juga komen di bawah. Terima kasih, mohon maaf apabila video ini terdapat kesalahan kata-kata. Nah, jangan lupa like dan jangan lupa komen juga ya.